Kalau dia bunuh diri, untuk apa dia persiapkan segala sesuatu? Dia akan berangkat menuju posnya yang baru di Finlandia. Kenapa saya sampaikan pos blok? Pos blok. Karena jam 12.43, rupanya almarhum bersama Farah dan Dion pergi ke sana untuk makan bersama. Oke. Sambil membicarakan perihal anak-anak yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Kalau secara hukum, saya bisa memastikan dua oknum ini saksi kunci, dan mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian ada chattingan balasan dari istrinya. Ini kunci mungkin ya. Semoga Pak Dubes berada di pihak kita. To the point aja. Sahabat, to the point aja. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah semakin ramai setelah kemarin pihak keluarga menunjuk resmi penasihat hukum. Bahkan sudah mendapatkan respon salah satunya dari TNI. Institusi ini bersedia membantu asal ada surat resmi pengajuannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh penasihat hukum? Kali ini saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto. Serta narasumber kita. Saya Nikolai Aprilindo. Ini sebagai penasihat hukum, kita akan ngobrol langsung ya Bang ya. Ini terima kasih udah menyempatkan waktunya, udah hadir di tengah kesibukan mungkin semakin padat ya. Bang, ini di sini adalah tutupin aja, jadi semua harus dibuka Bang, nggak boleh tutupin. Bang, setelah kemarin heboh menjadi ya pemberitaan di mana-mana, juga sekarang mungkin sudah mulai up lagi isunya, dan mungkin juga pihak kepolisian sudah mulai menyiapkan untuk penyelidikan selanjutnya, mungkin yang memang belum ada konfirmasi sana. Tapi yang saya tanya Bang, setelah kemarin press release, apa Bang lanjutannya? Apa sekedar press release selesai atau gimana Bang? Ya, terima kasih Mas Lukman, Mas Pung. Ya. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar dari kebentuan, dari kemisteriusan peristiwa kematian almarhum Arya Daru Pangayunan, Ya. Di mana selama ini orang tua, istri, keluarga, mereka itu merasa tersumbat. Tersumbat dalam hal apa? Tersumbat dalam hal komunikasi untuk update dari peristiwa ini yang tengah diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi sampai saat ini, sampai setelah gelar perkara maupun pers release dilakukan oleh Polda, belum ada update apapun yang diberikan kepada pihak keluarga almarhum. Dan juga belum ada mereka menerima yang namanya SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Sehingga mereka bertanya-tanya. Tidak ada kepastian hukum bagi mereka. Walaupun dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polda, dikatakan bahwa kesimpulan bahwa belum ada tindak pidana. Dan kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain. Namun justru pernyataan tersebut memicu dan menimbulkan pertanyaan besar di keluarga. Bukan saja keluarga, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena di samping pernyataan itu ada pernyataan untuk membuka tabir ini. Dengan adanya kehadiran dua orang oknum
Oke. Di mana 2 orang oknum itu berinisial V dan D, ya kita sebut saja karena sudah rahasia umum, Iya. Farah dan Dion. Ya. Di situ pihak Polda tidak membuka tabir itu, malah dikatakan ini privacy. Privacy, ya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar Betul. bagi publik, bagi masyarakat, terkhusus bagi keluarga korban, baik itu istrinya, orang tuanya, mertuanya, Iya. mereka tanda tanya di situ. Nah, berangkat dari itulah ketika kami ditunjuk menjadi kuasa hukum pada tanggal 22 Agustus yang lalu, hari Jumat minggu lalu, pihak keluarga minta untuk membantu pihak keluarga dari segi hukum dan juga dari segi pemenuhan hak asasi mereka, hak asasi manusia mereka, agar mereka mendapatkan kepastian apa sebenarnya yang terjadi pada almarhum. Karena mereka merasa dalam tanda kutip tidak percaya kematian almarhum akibat almarhum mengakhiri hidupnya sendiri. Alias bunuh diri lah bahasa Alias bunuh gampangnya diri. ya. Oke. Ya. Nah, menjadi pertanyaan juga bahwa kalau dia bunuh diri, untuk apa dia persiapkan segala sesuatu? Dia akan berangkat menuju posnya yang baru di Finlandia. Nah, situ dia sudah menyiapkan segala sesuatu administrasi. Oke. Baik itu visa untuk istri, anak-anak, orang tua, mertua, kemudian tiket sudah dibeli, paspor pun sudah jadi untuk istri, anak-anak, mertua, dan orang tua. Ini menjadi pukulan besar. Sekolah pun sudah disiapkan untuk anak-anaknya di sana. Di mana anak-anaknya masih kecil, satu masih kelas 5 SD, satu lagi kelas 2 SMP. Ya. Nah, dalam keadaan gembira, di mana dia mendapat promosi jabatan sebagai seorang diplomat di Finlandia, kita tahu bahwa Finlandia negara Eropa yang betul-betul ya berkelas di dunia ini. Namun tiba-tiba terhenti sedemikian rupa oleh karena kematian almarhum. Kegembiraan itu akhirnya sirna dan punah. Nah, inilah menjadi pukulan sangat-sangat berat bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi mertua. Bahkan anaknya yang kecil yang kelas 5 SD itu sempat melontarkan pertanyaan kepada mamanya, pada ibunya, maupun kepada eyang mereka. Anak ini mengatakan, "Papa PHP." Jadi PHP itu memberi harapan palsu. Karena mereka sudah begitu merasa senang akan pergi ke tempat baru dan sekolah di tempat baru. Nah, ini merupakan satu kekecewaan begitu berat. Apalagi seorang anak kecil di kelas 5 SD, dan itu akan melekat di dalam pikiran dia tentang kejadian ini. Kemudian dia sendiri tidak mengetahui secara pasti ayahnya meninggal karena apa. Nah, ini menjadi satu beban psikologi yang sangat berat. Suatu ketika anak itu akan mencari tahu sendiri kenapa sampai ayahnya meninggal, apa penyebabnya, siapa yang menyebabkan. Itu dia akan cari tahu. Karena seorang anak ini dia akan mencari tahu sedemikian detailnya tentang ayahnya. Nah, inilah yang perlu kita sikapi secara bijaksana. Oleh karena itu, ketika kami ditunjuk sebagai penasihat hukum, saya dengan Dwi Librianto, kami mengemukakan bahwa kami akan berusaha untuk bisa bersama-sama dengan pihak berwajib, dalam hal ini penyelidik dari Polda Metro Jaya, untuk bisa mengungkap peristiwa ini secara terang benderang, secara tuntas, dengan berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dan mungkin yang tercecer. Saya menganggap bahwa ada bukti-bukti yang tercecer
sebelum penyelidikan secara tuntas, secara komprehensif, tapi sudah keburu. Entah mereka mengejar target atau mengejar waktu, mereka keburu merilis bahwa itu kematian tidak ada pihak lain dan tidak ada unsur pidana. Oleh karena itu, setelah kami ditunjuk, kami melakukan persiapan-persiapan, kami konsolidasi dengan pihak keluarga inti dan pihak keluarga besar. Maka kami sudah menyiapkan langkah-langkah. Langkah-langkah yang kami siapkan adalah kami menyurati Polda, Kapolda, kami menyurati Panglima TNI, karena ini sesuai permintaan Ayahanda, di mana TNI dilibatkan. Kemudian kami menyurati Kemenlu, kami menyurati LPSK, supaya kita sama-sama bergandengan tangan mengungkap peristiwa ini. Kenapa pihak-pihak itu kami libatkan? Karena ini menyangkut diplomat. Rakyat biasa saja, institusi-institusi tersebut, mereka bergerak. Apalagi seorang diplomat. Aparat negara ya? Aparat negara, ini masalahnya. Ya. Yang berada di Kementerian Luar Negeri, yang menjadi kementerian yang menjadi kunci bagi Republik ini. Nah, inilah hal-hal yang sedang kami persiapkan, dan juga kami berharap nanti dengan surat-surat tersebut kami mendapatkan respon yang positif, dan institusi-institusi tersebut membuka diri, kita bertukar data, sharing informasi, dan pada akhirnya kami minta agar penyelidikan dilakukan ulang terhadap peristiwa ini. Kemudian dilakukan kembali ekshumasi dan rekonstruksi pada peristiwa ini, supaya ada kejelasan dan semua pihak yang ada di dalam komunikasi antara istri dan suami yang almarhum ini, dalam chattingnya itu ada nama-nama tertentu, ada pihak-pihak diperiksa secara mendalam. Jadi tidak boleh ada yang terlewatkan, termasuk supir taksi, termasuk security GI, termasuk security atau tempat pos blok. Kenapa saya sampaikan pos blok? Pos blok. Karena jam 12.43 rupanya almarhum bersama Farah dan Dion pergi ke sana untuk makan bersama. Sambil membicarakan perihal anak-anak yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Berarti mereka ada program. Itu anak-anak dari mana? Nah, itu anak-anak. Jadi saya mendapat chattingan utuh dari keluarga, chattingan tentang almarhum, pembicaraan almarhum dengan istrinya. Di situ dalam chattingan itu jelas disampaikan bahwa ini pada tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli. 7 siang berarti ya? 7 siang, 12.43. Aku diajak makan sama Mbak Farah sama Dion dari konsuler. Di tempat namanya Pos Blok, nggak jauh dari kantor, buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos, Kementerian Sosial, hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, terus ditanya oleh, dia mengatakan bahwa akan makan mie ayam. Nah, jadi itulah pokoknya intinya mereka siang jam 12.43 itu sudah bertemu. Tapi ini berarti yang ngajak si Farah sama Dion ya? Iya, si Farah sama Dion. Karena aku diajak makan. Itu Farah sama Dion kan. Nah, kemudian pada maghrib itu dia WA pada istrinya sebelum maghrib, sekitar jam 5-an lah, bahwa dia akan ke GI. Nah, ditanya oleh istrinya dengan siapa? Sendiri. Ke GI sendiri.
untuk mencari daleman dan dasi. Oke. Ya, daleman dan dasi. Nah, setelah itu kemudian tiba-tiba ada yang namanya Farah dan Dion. Oke. Ada di situ. Ada di situ. Oh, ini nggak janjian berarti DGI-nya? Entah mereka janjian atau tidak, entah mereka bersama atau tidak, tapi almarhum sendiri lebih dahulu. Ke GI sendiri ya. Ke GI sendiri. Oke. Karena ditanya oleh istrinya. Oke. Pergi Sama sama siapa? siapa? Oke. Ayang pergi sama siapa? Oke. Dia bilang sendiri. Sendiri. Itu kan? Iya, iya. Nah, berarti dia pergi sendiri. Ya, Oke. ya. Nah, yang menjadi tanda tanya kami adalah dalam CCTV yang diekspos oleh penyelidik, Iya. di situ ada Farah, Dion, dan almarhum. Betul. Oke. Baik di konter H&M maupun di konter lainnya. Ya. Nah, pertanyaan kami, kapan Farah dan Dion masuk ke GI bertemu dengan almarhum? Ya. Oke. Oleh karena itu, real time dari CCTV itu harus kita lihat. Oke. Karena yang dikirim selama ini kan yang beredar tuh CCTV hanya CCTV Screenshotan ya. screenshot Yang sudah itu dan terpotong-potong. sudah terpotong-potong dan juga tidak bergerak. Oke. Oke. Ya Ya. kan? Iya. Nah, oleh karena itu kami nanti akan minta untuk diungkap CCTV itu. Nah, kemudian kami juga melihat di dalam chattingan setelah berada dia sudah coba celana, dasi dia tunjukkan ke istrinya. Kemudian istri bilang bagus. Pokoknya Video call berarti ya? ya, video video, call. dia Video call kan? video call dan Oke. foto. Oke. Oh, sama foto. Oke. Nah, ini kan berarti udah ada persiapan. Betul. Oke. Itu kan. Nah, kemudian mereka katanya ngobrol dulu dalam chattingan itu. Nah, tidak lama kemudian almarhum mendapat telepon. Oke. Oke. Mendapat telepon, terus almarhum pamit pada Farah dan Dion. Oke. Setelah mendapat telepon itu. Oke. Nah, kemudian sekitar pukul 20.57 almarhum itu menunggu taksi. Oke, 257 ya. Ya. Ini dia kirim videonya. Oke. Tempat dia menunggu taksi. Tempat dia menunggu Oke. taksi di Grand Indonesia itu. Oke. Dia kirim videonya Oke. kepada istrinya. Ya. Nah, sambil dia mungkin kata-kata bercanda nih ke istrinya. Punya mobil tuh enak ya. Aku baru ngerasain antri taksi kayak gini. Oke. Almarhum Oke. sampaikan itu ke istrinya. Nah, setelah itu almarhum naik taksi dan terputus Oke. komunikasi. Terputus itu Pukul berapa itu, Pak? 21.20. Baru sebentar. Terputus itu 21.17. 17. Oke. Oh, nggak lama berarti ya. Setelah naik begitu berapa menit langsung terputus. Terputus. Ah. Secara logika berarti kalaupun misalnya ini berandai-andai ya, ada peristiwa sesuatu berarti kemungkinan ya di taksi dong. Kan itu hitungannya menit. Ya, Iya kan? Kemungkinan di dalam taksi itu. kemungkinan. Iya kan? Karena menurut informasi taksinya tuh agak gelisah, Oke. supirnya. Oke. Makanya saya bilang, periksa dok supir taksinya. Dia selalu noleh kanan, noleh kiri, ke belakang. Oke. Agak gelisah. Menurut Informasi yang kami dapatkan. Oke. Oke. Itu. Jadi, 21.17 itu terputus. Oke. Kemudian dikontak terus oleh istrinya, Tidak nyambung. tidak nyambung. Sehingga akhirnya si istrinya nelpon Sampai itu ya. akhirnya Tidak aktif berarti statusnya. tidak aktif. Oke. Centang satu terus, centang satu Berarti semua. mati ya. Mati. HP itu ya. Anehnya, pada saat Tanggal 8. Iya. tanggal 8 ya, Iya, tanggal 8 itu centang 2. Oke, yang jam 10-an itu ya kalau nggak Ya, salah namanya, centang 2 Oke. HP-nya, WA-nya. Oke. Itu. Nah, kemudian
tanggal 14 Agustus, tanggal 14 Agustus itu Instagramnya on, Aktif ya? aktif. Artinya ada yang menguasai handphone itu. Iya. Kira-kira begitu. Padahal kan keterangan dari kepolisian Handphone pada saat hilang. pers rilis, handphone almarhum hilang kan? Iya. Nah, betul. pertanyaan kami keluarga, kami selaku penasihat hukum keluarga, hilang diambil orang, raib, atau hilang jatuh, atau hilang dalam penguasaan seseorang. Ya Tidak kan? jelas ya? Iya. Nggak jelas. Tidak pernah Oke. disampaikan oleh penyelidik. Mungkin sebelum ke sana, Bang, kan ada kepenjelasan bahwa almarhum sempat naik ke rooftop. Ya itu dari GI, Oh, itu sempat dari setelah... GI dia Oke. dia pergi ke Kemlu. Kemlu. Itu yang udah putus. Oke. Oh. Artinya berarti sampai detik ini si keluarga nggak tahu apa benar atau tidak itu ke Kemenlu, berarti nggak tahu dong, kan udah putus kan? Ya udah putus 2000 lagi 2117 itu udah putus. Oke. Nah, pertanyaan siapa yang di Kemlu? Nah, Karena Masanya- ada beredar ya. Ini Iya. Iya. kita bukan suudson ya. iya. Ada beredar, ada almarhum masuk itu dengan baju hitam, Oke. Oke. kaos hitam, Iya. tapi keluarnya pakai baju putih. Nah, Ini kan perlu didalamin juga. Nah, makanya ini pertanyaannya kok HP mati jam segitu, tapi dia katanya diinformasikan ada di rooftop sampai jam 12 malam kan? Iya, sampai 22 Sampai jam 11 atau jam 12 gitu. 22.26. Nah, itu siapa berarti? Nah, itu. Itu kan Ini kan menjadi tanda tanya besar nah kita. itu dia. ini kronologisnya aja juga menimbulkan banyak Itu pertanyaan dia. ya. Nah, Itu. lagi Bang, agak mundur sedikit. Tadi kan Abang cerita bahwa jam 12 tanggal 7 itu diajak ke pos blok untuk makan mie ayam, kan gitu ya? 12 siang. 12 siang kan? 12.43. Yang di hari itu ya? kan? Oke. Hari tanggal 7 itu. Tanggal 7. Terus sorenya adalah ngurus yang anak-anak mau ke panti asuhan kan gitu kira ya? Bukan. Dalam makan itu, dalam makan siang itu Dibahas tentang membicarakan itu. membicarakan rencana ke Kemsos, Oke. mengurus pengangkatan anak. Oke. Nah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau begitu rentetannya dan sejauh ini adalah ya tempat apalagi dengan privacy, ada kemungkinan nggak Bang sebenarnya kaitan di antara ini adalah si sosok dua ini adalah kuat dugaan tahu tentang misteri ini? Kalau secara hukum, Hmm. secara hukum saya bisa memastikan dua oknum ini Saksi kunci. saksi kunci. Yang Dan harus- mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Gitu kan. Karena kita lihat dari rentetan peristiwa. Dalam tindak pidana itu kan ada rentetan peristiwa. Oke. Ada rumusan namanya si abidi bami. Oke. Siapa berbuat apa, di mana, bila mana, Oke. ya kan? Mengapa, inisiatif siapa. Oke. Oke. Itu kan ada. Iya, betul. Pihak kepolisian pasti tahu, pasti rumusan ini selalu dipakai oleh semua pihak, baik itu intelijen, baik itu kepolisian, baik itu TNI, tahu Oke. tentang rumusan si abidi bami ini. Oke. Tapi ya. Oleh karena itu, dengan kehadiran dua sosok ini yang mengajak almarhum makan, itu kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan. Oke. Ya. Salah satunya yang almarhum sampaikan adalah masalah pengangkatan anak. Pengangkatan Mereka anak. akan ke Kemsos. Iya. Oke. Nah, ini kan nggak pernah diungkap. Oke. Ya, ini baru ini. Baru. Ini informasi baru dari sisi istri almarhum Iya. kan. Istri chatting WA. Chatting WA yang tidak pernah diungkap Iya. di dalam penjelasan Penjelasan, dari Iya, dari Polda. kepolisian. Iya. Kemudian almarhum menunggu taksi itu 25.7. Oke. Iya. 25.7. Itu kan. Iya. Nah, 25.7. ini harus kita sinkronkan real time-nya. Oke. 2117 sudah nggak bisa dihubungi. Betul. Iya. Artinya cepat sekali Cepat itu sekali, Pak. Kejadian makanya. itu cepat sekali. Iya, itu. Nah, terus yang di Kemlu siapa? Nah, ini itu pertanyaannya, betul. Pertanyaan lagi. Betul. Iya. Betul, betul. Nah, Bang, agak ini saya baru ini kan dulu pernah kita ngobrol kan Bang Niko ketika 2 minggu lalu ya atau berapa lah. Yang Bang Niko belum resmi jadi PH, jadi penasihat hukum. Tapi Bang Niko waktu itu sudah meneropong jauh
Sudah concern lah, bukan sudah merokok. concern gitu bahwa ada kemungkinan adalah ini Kejanggalan. jadi agen ganda si Farah lah, kita sebut aja, polisi udah merilis itu. Nah, peran saya ini sekarang ketika Abang sekarang sudah resmi menjadi penasihat hukum, pasti Abang dapat info lebih dalam dong tentang Dari sisi keluarga. dari sisi keluarga, apakah sebelumnya, apalagi di chatting itu lapor, berarti istri juga tahu kan siapa si Farah, berarti kan itu. Dari ketika Abang awal saya ngobrol dengan saya, terus kemarin Abang di itu ya ketemu keluarga di penasihat hukum, makin yakin nggak Abang bahwa ini ada, bahwa itu agen dan sebagainya? Abang makin yakin atau justru malah terbantahkan? Gini Mas, saya ini dari tahun 94 sudah bergelut dalam bidang-bidang hukum. Bidang-bidang seperti ini itu. Oke. Bidang-bidang hukum maupun bidang-bidang tanpa bayangan. Ya. Saya sudah bergelut itu. Kalau saya kan waktu itu awal-awal saya katakan, pernah ndak kita menonton film-film spy? Betul. Ya kan? Ya. Dalam film-film spy itu suatu operasi untuk mengungkap satu peristiwa atau untuk menjebak seseorang atau untuk menangkap seseorang atau untuk mematikan seseorang dalam operasi-operasi rahasia di film-film ya. Iya. Saya tidak menyangkutkan ini dengan Oke, dari film dulu ya. dengan kasus kematian Yang sekarang. almarhum di film-film. Iya, film-film. Itu selalu menggunakan wanita Oke. untuk menjebak seseorang. Oke. Iya, iya, iya. Ambil contoh, kita nonton film James Bond, Iya. ya kan? Ya. Itu dulu kita contoh. Iya. Oke. Selalu yang dikedepankan itu wanita. Oke. Dari wanita itu segala informasi didapat. Oke. Pada saat si wanita itu berhasil mendekati Sasaran. target Oke. operasi Iya. dan berhasil dalam tanda petik menjalin hubungan Oke. baik secara batin maupun secara lahiriah, Iya. maka disitulah si wanita banyak mendapat informasi. Oke. Iya, Ini iya. dalam film-film Iya, spy ya. iya, betul. Saya tidak kaitkan dengan Iya, hubungan iya, dengan iya, iya. peristiwa ini ya. Jadi, Iya, iya, jadi jangan sampai itu di Iya, betul. Jangan sampai dipelintir, dipelintir. Jangan sampai dipelintir. gitu, Jangan sampai dalam dipelintir. film-film spy. Iya. Nah, biasanya dalam film spy itu kalau kita pernah lihat khususnya James Bond, saya ini penggemar film James Bond dari dulu. Iya, iya. Penggemar film James Bond, dan saya juga penggemar dulu ada novel Nick Carter. Oke. Oke. Kalau pernah baca novel Nick Carter, itu selalu Ada itu wanita. novel mengenai intelijen. Oke. Itu diceritakan tentang rahasia negara, tugas-tugas intelijen berhubungan dengan wanita. Wanita. Oke. Iya. Nah, itu. Betul. Nah, dari film maupun novel yang saya pernah baca, akhirnya begini, intuisi saya Oke. timbul bahwa jangan-jangan ya, dalam tanda kutip, jangan-jangan si Farah ini adalah orang yang dipakai Oke. oleh seseorang untuk mengetahui banyak rahasia dari Oke. almarhum, Oke. ya kan? Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tugas diplomat itu beririsan dan sangat dekat, beririsan dan mirip dengan tugas intelijen, Iya. Oke. tugas seorang diplomat. Iya. Betul, betul. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Oke. Ini yang perlu diperdalam. Nah, kemudian kita melihat bahwa dalam chattingan antara almarhum ke istrinya, Iya. itu ada disebut beberapa nama. Oke. Satu namanya Pak Sam, satu Mbak Lena, satu Mbak Oki. Oke. Nah, peran dari tiga orang ini apa? Apakah orang-orang ini sudah diperiksa Oke. oleh pihak penyelidik? Oke. Hubungannya apa dengan Oke. almarhum? Kalau sejauh ini si istri, si Mbak Pita nggak tahu siapa tiga orang itu yang disebut dalam chat itu.
di sini tidak disampaikan detailnya. Oke. Hanya mengatakan bahwa ada Pak Sam ini itu. Iya. Di chat itu dalam rangka apa Bang kaitan orang 3 ini disebut di chat itu? Nah, ini yang menjadi tanda tanya juga bagi kami. Kenapa almarhum menceritakan atau menyebut nama-nama ini ke istrinya? Oke. Ya kan? Nah, kemudian ada beberapa hal lagi di mana almarhum itu menyampaikan bahwa Mbak Oki ini sudah mempersiapkan untuk keberangkatan mereka. Mbak Oki ini, Oke. yang disebut Mbak Oki ini sudah mempersiapkan Ya, segala karena sesuatu. mungkin ini teman satu kantor ya. Ya, bisa Oke. jadi. Oh, Mbak ini mempersiapkan si almarhum sama keluarga untuk berangkat ke sana. Ya, sudah mempersiapkan segalanya untuk keberangkatan. Nah, kemudian ada chattingan balasan dari istrinya. Ini kunci mungkin ya. Iya. Semoga Pak Dubes berada di pihak kita. Oh. Pak Dubes ya. Pak Dubes. disebut. Ini sebut nama Dubes, loh, Oke. sebut Dubes loh. Nah, Dubes mana baru didalami. Ya Dubes yang ini, Oh, Finlandia ini. Finlandia. Oke. Karena ini Oke. rencananya kan ke Finlandia. Oke. Yang nyebut semoga Pak Dubes berpihak pada kita itu Istrinya. istrinya si ADP. Ya setelah mungkin ADP curhat ke istrinya. Oke. Gitu. Nah ini perlu didalamin. Oke. Nah sejauh ini kemarin sempat ini si istrinya waktu di itu sempat sedikit ngasih curhat nggak, apa sih curhat apa gitu sampai dia ngebalas itu. Nah waktu ketemu istrinya kan dalam keadaan goncang sekali. Oke. Saya berhasil mendapatkan WA-nya. WA ini lengkapnya dari keluarganya. Oke. Iya, iya. Istrinya dalam keadaan Oke. goncang. Masih goncang sampai sekarang ya. Iya, Itu nah- berarti alasan kenapa tidak pernah speak up. Ya betul. Bukan karena menerima berarti ya? Bukan, istrinya dalam keadaan goncang dan mengarah ke depresi. Oke. Wow. Waktu saya ketemu, istrinya didampingi oleh mertuanya, ayah dari Pak almarhum, Iya, Pak. Subaryono, dan istrinya. Oke. Istrinya tuh bercerita tuh sambil gemetar dan pokoknya sambil seperti marah, sakit hati dan nangis. Oke. Iya. Itu. Jadi saya berusaha menguatkan istrinya. Saya bilang istrinya, Mbak Pita harus speak up, harus kuat. Kalau Mbak Pita nggak kuat, sekarang publik bertanya-tanya, Oke. Iya, iya. kemana istrinya, kemana keluarganya, kenapa nggak Iya. Ya. bersuara? Kalau nggak bersuara dianggap menerima hasil konvers Betul. dari penyelidik Polda Metro Jaya. Oke. Iya. Sementara keluarga mengatakan keluarga Oke. belum menerima atau tidak menerima. Nah, saya berusaha menguatkan secara mental. Akhirnya istrinya bangkit. Oke. Sementara dapat bangkit sementara. Ya mudah-mudahan Dan bisa saya tanya, Mbak Pita betul memberikan kuasa ke kami untuk mengungkap kasus ini, Oke. mengungkap permasalahan ini, bukan kasus, permasalahan ini. Setelah saya berkali-kali memberikan penguatan-penguatan, akhirnya dia bilang, saya memang ingin diungkap. Oke. itu ya kalimatnya. Tapi saya tidak tahu mau bicara ke siapa. Oke. Nah sekarang ada Bapak selaku penasihat hukum, kami berharap bahkan diamini oleh Pak Subaryono. Pak Subaryono. Bapak almarhum. Ya, Bapak almarhum. Akhirnya Mbak Pita menandatangani surat kuasa Oke. untuk kami, untuk saya dan Pak Dwi Librianto. Oke. Nah situ bapaknya pun awalnya sangat protek. Protek. Tapi setelah mendengar penjelasan kami bahwa kami kalau diminta jadi kuasa hukum, kami akan membantu dari sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia dan demi kepentingan hukum almarhum maupun keluarga almarhum. Oke. Dan kami sampaikan Pak Subaryono, kalau saya sudah sampai turun sedemikian rupa membantu dari sisi kemanusiaan,
Saya ambil kasus ini, ambil peristiwa ini, misteri ini untuk berusaha diungkap tanpa Bapak harus memikirkan saya harus dibayar atau tidak. Saya katakan saya membantu secara pro bono. Pro bono itu gratis. Jadi Bapak jangan pikir biaya apapun. Saya bantu secara pro bono karena sisi kemanusiaan. Bukan lain-lain. Tapi Bang Nicole melihat kalau dikaitkan dengan ini misteri ya, maksudnya ini misteri yang tidak mudah. Tapi Bang Nicole dari awal memang sudah menangkap kejanggalan itu dan sekarang memastikan sebagai kuasa hukum dari keluarga. Artinya ini kan Bang Nicole sudah ngukur dong ininya, konsekuensinya ya. Baik. Ini kasus yang tidak gampang. Betul. Sambil minum ya. Ya. Sorry, maaf. Ini tegang kita jadi. Ini masa tamunya nih, maaf ya Bang ya. Lupa. Aduh, ini. Saya kembali jadi host lagi. Ya. Ya, artinya kan ya tentu saja ada respons resiko yang harus dihadapi. Ya. Tapi kayaknya Bang Nicole ini saya udah dari awal udah begitu konsisten gitu loh untuk melihat bahwa ini semuanya kejanggalan ini harus diungkap. Kalau ini selain demi hukum juga demi keluarga dan demi Kemanusiaan. Kemanusiaan tadi ya. Kemanusiaan. Nah, gimana nih Bang? Mas Bung, Mas Lukman, saya ini orang yang berasal dari daerah konflik Oke. di Timur Timur. Oke. Berbagai konflik sudah saya hadapi. Oke. Bahkan hampir kehilangan nyawa pun atau lolos dari maut pun sudah saya hadapi. Oke. Ketika kemarin saya menjadi Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Kementerian HAM RI, saya sempat ditugaskan ke Nduga, Papua Pegunungan, di mana Nduga itu daerah merah, betul. merah sampai menjadi daerah hitam. Ya. Seperti Yang terjadi sangat angker. penembakan ya. Iya, tidak ada satu pejabat tinggi negara pun sebelum saya ke sana berhasil sampai di Nduga dan nginap saya di Nduga. Oke. Jadi saya sudah tahu resiko yang akan saya hadapi apa. Dan tidak semua orang berani nih mengambil Karena gini, posisi ini. saya berpikiran bahwa saya sekarang sudah umur 60-61 ya. Iya. Saya tidak mencari panggung. Betul. Yang saya ingin lakukan adalah saya mencurahkan ilmu yang ada pada saya, jiwa raga yang ada pada saya untuk menolong sesama manusia, menolong warga negara, menolong masyarakat yang betul-betul dalam keadaan terjepit dan susah. Yang tidak mempunyai akses apapun untuk dapat membela diri sendiri. Nah ini menjadi trigger saya. Motivasi ya Pak. Motivasi saya. Nah, dengan pengalaman Bapak dan feeling dan pengalaman yang panjang di bidang konflik, terus kemudian di bidang HAM dan hukum, kalau ini berjalan sesuai rencana, apakah Bapak yakin misteri ini akan terungkap? Saya kok punya satu keyakinan, sangat yakin ya. Sangat yakin. Ya, sepanjang pihak-pihak yang kita akan bekerja sama untuk mengungkap ini terbuka, jujur dan beratitude. Meskipun nanti ada penghalang pasti ya. Penghalang pasti ada. Orang berbuat baik tidak selamanya dianggap baik. Betul. Ya kan? Tetapi ingat, dalam adigium hukum, khususnya hukum pidana, tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu ya. Cuman memang dari dunia ya ada kaitan atau tidak dengan film yang dicontohkan oleh Bang Nicole tadi kan. Ini kan kalau dunia-dunia yang terkait dengan dunia shadow, dunia intelijen itu kan banyak yang tidak terungkap ya Bang ya. Artinya kalau menghilangkan nyawa orang itu ya mudah nanti ada yang tim menghapusnya gitu kira-kira ya. Nah mungkin kesulitannya akan lebih daripada kasus-kasus biasa atau masalah biasa. Gitu. Nah ini tentu tugasnya tidak ringan pasti Bang Nicole. Tidak ringan dan kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang merasa kepentingan mereka terusik. Nah itu. Betul. Tapi kita ingat ya, kasus Munir. Ya.
Itu panjang juga kan itu? Panjang. Dan ribet dan belit. Iya. Berbelit. Tapi akhirnya terungkap juga. Terungkap juga. Okay. Kasus Brigadir Yosua. Iya. Wah, itu dahsyat itu. Nah, ngomong-ngomong Brigadir Yosua, jadi sekarang saya nanya nih, ini hampir mirip nih ceritanya. Di awal adalah ketika ada nembak, dor, ini urusannya adalah si wanita diseret dulu. Ini juga isu sekarang ada nama wanita. Apa kira-kira kemiripan nanti Bang perjalanan sama ujung-ujungnya nih? Kalau saya melihat, apabila sekali lagi, para penyelidik ini mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten, kasusnya akan terungkap. Oke. Yosua kan pertama dianggap bunuh diri, menembak dirinya, ada wanita, ada perselingkuhan, ya kan? Iya. Ini persis. Jadi modusnya tuh bukan jadi di skenario kan modusnya mirip. Oke. Jadi di skenario kan. Iya. Ada sesuatu yang ingin menutupi motif sesungguhnya, gitu gila. Betul. Kira-kira ya. Betul. Jadi yang seksi itu apa? Yang paling publik mudah disampaikan begitu, misalnya terkait dengan perselingkuhan dengan perempuan pasti ya. Itu motif sesungguhnya akan ditimpa oleh itu gitu ya. Betul. Nah, ini gimana caranya bisa mengungkap di balik itu gitu. Sebenarnya banyak petinggi kepolisian itu mereka juga gergetan loh. Terhadap kasus ini. Karena ini menyangkut citra polisi. Inilah saatnya citra polisi kembali diuji setelah kasus Sambo. Nah, kemarin sudah teruji ketika kasus penculikan kepala cabang BUMN, Bank BUMN. Bank BUMN. Itu dengan mudah bisa diungkap. Iya kan? Iya. Masa ini nggak bisa mudah? Ini berarti bakalan ada, kalau terbuka tadi Bang bilangnya semua transparan, serius, akan ada Sambo Jilid 2 berarti ini. Ya ceritanya bukan pelakunya nih. Ceritanya judulnya Sambo Jilid 2. Saya bilang modusnya. Oh, modusnya, oke. Sambo tanda kutip nih kan Sambo gitu. dalam tanda kutip, modusnya ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini ada keterlibatan si A, si B, si C. Modusnya mirip ya. Modusnya mirip. Bang, tapi ini semua saya kembalikan lagi dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian mau atau tidak untuk mengungkapkan secara terbuka, secara transparan, dan mau tidak memegang teguh komitmen penegakan hukum yang tidak memandang bulu. Nah, mungkin siapapun yang terlibat harus mungkin dilakukan proses hukum. Kesimpulan yang disampaikan Polda Metro sebenarnya kan tidak bulat ya. Artinya tidak secara tegas mengatakan bahwa yang bersangkutan itu bunuh diri. Tapi yang di-highlight adalah tidak ada keterlibatan pihak lain. Itu bahasa halusnya. Betul. Artinya kalau saya memahami ya Pak, itu berarti ada keraguan sebenarnya di situ. Betul. Meskipun juga untuk mengatakan ada keterlibatan pihak lain juga ragu juga. Betul. Artinya terus pernyataan yang kemudian yang lain adalah kita terbuka jika ditemukan bukti baru untuk membuka penyelidikan. Artinya kan masih ada kesempatan itu gitu. Betul. Atau ini kode bahwa pihak penyidik ini membutuhkan dukungan politik atau dukungan publik ketika menghadapi sesuatu yang mungkin bagi dia agak berat gitu. Seperti itu nggak Bang? Kalau saya sepakat dan sangat setuju. Oh gitu ya? Harus ada dorongan yang kuat. Harus ada, bukan dorongan. Kenapa Pak? Harus ada dukungan. Dukungan ya? Sifatnya dukungan ya? Dukungan yang kuat untuk dia berani untuk mengungkap ini. Seperti kasusnya Sambo ya? Iya. Itu kan dorongan publik sangat kuat itu. Itu sambil minum saya. Itu yang saya bilang tadi. Modusnya hampir sama. Nah, ngomong-ngomong soal dukungan Bang, ini karena ditutupin aja, kita juga akan tanya langsung nih, Abang ini bukan bekas ya,
pensiunan mungkin mantan bekas kok dilepat ya katanya. Nggak usah disebut itu. Mantan pejabat. Oh iya. Ya. Mantan pejabat negara. Artinya mantan pejabat negara kan paling tidak deket lah waktu menjadi pejabat dengan kekuasaan dengan presiden. Abang berani sekarang ini apa karena abang dapat dukungan dari sono? Apa abang memang kan pasti ada paling tidak ya pernah komunikasi lah ini. Sempat ini nggak bang bisa udah kamu usah aneh-aneh atau mungkin dukung terus atau abang feeling aja kalau kayak gini demi kebenaran nggak akan ada takutnya. Di mana bang? Kalau jadi gitu? gini Mas, saya ini dari kecil dididik oleh orang tua saya. Orang tua saya seorang pejuang yang juga mati hidupnya di daerah konflik. Okay. Untuk tidak ada dukungan apabila kita punya prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun risikonya kita harus maju. Karena nanti, ini ajaran orang tua saya, Iya. upahmu besar di sorga. Oke. Jadi saya tidak mengandalkan saya ini ada didukung ini, tapi komitmen kemanusiaan itulah yang saya jalankan. Komitmen penegakan hukum, komitmen penegakan hak asasi manusia, itulah yang saya jalankan. Pun ketika saya menjabat seorang pejabat sebagai dirjen, instrumen dan penguatan HAM. Di situ pun saya banyak tantangan. Banyak tantangan. Tapi saya tetap jalankan. Nah, setelah saya pensiun dari dirjen, saya kembali lagi ke aslinya. fitrah saya sebagai seorang pembela. Seorang pembela kemanusiaan, pembela keadilan dan tapi memang tidak mudah loh. Keluarga dalam kondisi seperti ini memberikan kepercayaan pada seorang kuasa hukum ya. Itu tidak semudah itu ya. Tapi ternyata Bang Nicole bisa meyakinkan itu bahwa speak up itu penting tidak hanya untuk Daru tapi untuk keluarga dan untuk semua aparat negara ya. Betul. Untuk menjalankan tugasnya biar aman juga. Nanti kalau begini bisa tiba-tiba ya kan? Padahal sedang menjalankan tugas negara bisa jadi gitu. Tapi ada satu yang boleh kita bangga karena di ini nanti kita konfirmasi mau ada belumnya. Yang kita bangga adalah kecocokan sebagai penasihat hukum sampai ada amanah itu juga asal usul dari Sindo loh. Benar nggak bang ya? Ini bukan ngeklaim nih, ini ada orangnya nih. Iya. Itu. Berarti kita juga udah ikut kontribusi menyuarakan kebenaran. Semoga. Semoga kita tetap netral kan. Ini betul. hukum urusannya hukum. Kayak kita soal media tapi dari awal kan. Begitu ya bang? Betul. Ini saya jujur ya. Saya jujur ya. Saya tidak mau nutup. Saya orangnya belak-belakan. Kalau tidak ada dimulai oleh Sindo News, nggak akan terungkap. Yang speak up pertama Sindo News. Sindo News menghubungi saya. Nggak tahu mereka apa alasannya menghubungi saya. Kebetulan kita tuh passionnya sama gitu loh. Khususnya Mas Lukman ini. Akhirnya saya sambut. Oke kalau gitu. Nah disitulah saya bangkit, tergerak hati saya. Tapi bukan karena itu juga. Saya melihat dari media-media yang ada. Ketika pengungkapan peristiwa ini sampai pada press release yang dilakukan. Ini kok ada kejanggalan. Insting intelijensia saya main. Ini sepertinya ada kejanggalan ini. Dan itu nyambung dengan sebagian besar insting publik ya. Betul. Sama dengan wartawan juga. Itu dia. Harus skeptis terhadap sesuatu. Betul. Nah satu lagi nih saya mau pengen tanya, Bang, ketika kemarin sebetulnya Abang ketemu dengan keluarga langsung, saya penasaran tuh, mereka sebenarnya keluarga itu juga diperiksa nggak sih sama polisi? Kan biasanya dimintain keterangan ABCD ini, tapi kalau dari cerita Bang tadi kan sebenarnya banyak yang tidak kami dengar di saat press release, misalnya ada chat ternyata ya kan, si Farah ngajak makan mie ayam di pos-blok dan sebagainya, itu kan kami nggak pernah dengar, tapi sebetulnya itu diperiksa keterangan itu nyampe ke jadi kan istrinya kan di BAP juga. Oh gitu. Ada BAP ya saya dapat. Terus keluarganya juga memberikan banyak keterangan, banyak masukan, banyak informasi.
Tapi pertanyaan saya dan juga pemberitahuan mereka ke saya, apa yang mereka sampaikan tidak dipakai. Nah, ini. Yang hanya dipakai adalah keterangannya si Farah, si Dion, keterangannya penjaga kos, bahkan termasuk yang ngubah CCTV kan dibantah ya? ya dibantah. Iya. Bahkan keterangan orang-orang yang disebut ahli, ahli toksiologi, ahli psikologi forensik, ahli kriminologi, itu dan banyak. ahli sederet ahli. Itu yang banyak yang tidak dipakai. Ya. Sekarang ini kan banyak saksi ahli dan ahli bersaksi. Beda ini ya. Beda. Banyak. Saksi Saksi ahli dan ahli bersaksi. Iya. Ini Iya dia kan? ini. Iya. Kalau saksi ahli bersaksi itu ya tergantung pendapatan. Iya. Kalau saksi ahli tergantung pendapatnya. Oke. Iya. Iya kan? Beda ini. Iya. Ya, kita ini kan to the The point point aja. aja, betul, Bang. Ini kata kita fair-fairan aja. Iya, betul. Saya ini dari tahun 94 sampai 2025 itu bergelut dalam bidang hukum. Udah berapa tahun tuh? 94 sampai 2025. Oke. Waduh, Berarti abang kemarin setelah ketemu keluarga makin yakin ini kejanggalan ini ada ya, karena ternyata sudah di BAP dan sebagainya, tetapi kan abang waktu berapa minggu lalu ngobrol sama saya di program yang berbeda kan mengatakan mengikuti total konferensi pers, tidak menemukan, kan berarti apa yang kemarin abang ketemu Tidak dengan menemukan. keluarga? Jadi kejanggalan yang saya dapatkan dari keluarga dan saya kumpulkan dari berbagai pihak, termasuk dari medsos, termasuk dari media, saya kumpulkan. Kejanggalan-kejanggalan ini tidak terungkap ketika press release. Tapi gini Bang, kalau Abang ini kan sudah sering juga berkait dengan para penegak hukum ya. Dalam posisi kasus yang sangat sensitif seperti ini tuh, apakah benar penyidik itu benar-benar dalam tekanan gitu ya? Ini kalau Abang kira-kira seperti kalau membayangkan gini, ketika kasus Sambo kan, pasti mereka juga gimana nih punya teman sendiri, ya kan? Mas, ya gimana Bang? Coba diputar ulang. Oke. Ketika di Reskrim memberikan Penjelasan. Penjelasan. Panjangnya. Dia begitu berhati-hati, ya kan? Begitu berhati-hati dalam memberikan statement. Oke. Sangat berhati-hati dan dia agak lama berpikir sebelum mengucapkan. Dipikir bener gitu Ya. ya. Coba dari sisi komunikasi, Jangan cari salah. ahli komunikasi, Jangan salah ucap ya. cari ahli komunikasi, ahli gestur, pelajari. Iya. Oke. Itu memang berjam-jam itu. Iya. Lebih dari 1 jam. Ingin mengucapkan sesuatu itu sangat hati-hati dan agak sedikit lama. Betul. Iya. Bahkan saya melihat itu loh. Saya bukan ahli. Ngikutin ya Pak? Saya ngikutin. Iya. Wah. Bahkan kalau dari mulainya juga kan dari undangan Molor. ya kan, undangan disebar sampai eksekusinya di berlangsungnya sendiri kan molornya panjang. Itu berjam-jam tuh molornya. Dia sangat hati-hati. Mungkin dia tidak ingin bersinggungan dengan pihak lain, atau mungkin juga batinnya bergejolak. Atau ada dilema di situ, Bang? Iya, ada dilema di Ada situ. dilema besar ini. Ya, yang tahu hanya dia sama Allah, sama Tuhan. Betul. Ya kan? Tapi kalau memang yang disampaikan Abang tadi kan banyak yang belum diketahui publik. Artinya itu sudah bisa jadi bukti baru belum, Bang? Betul, bisa jadi bukti baru. Jadi tidak perlu lagi suruh bersaksi korban, lagi. pihak keluarga memberikan bukti. Semua sudah ada di BAP Sudah sebenarnya? ada di BAP, sudah ada di media, sudah ada di kejanggalan pada press release. Ya kan? Contohnya, katanya masalah kondom, kontrasepsi. Yang saya tanyakan, itu kontrasepsi bekas atau baru? Kalau bekas berarti melengket cairan. Iya. Ambillah cairan walaupun sudah kering, cairan itu diambil DNA-nya. Iya. Periksa ini milik siapa. Oke. Itu loh, milik siapa cairan yang ada dalam kondom itu. Nah, mumpung bukti, mengingat Abang kemarin sempat ngobrol juga lakban. Kan katanya dibeli di sana. Itu seperti apa ceritanya ketika ketemu keluarga? Lakban itu kan katanya sidik jari hanya yang cocok itu hanya 1. Ya. Padahal ada 12 sidik jari. Ya.
Kenapa hanya satu milik almarhum? Oke. Dan itu katanya dibeli di Jogja. Nah, kemarin sempat ngobrol nggak bener beli di Jogja Nah, itu? katanya beli di Jogja. Itu kita kan nggak tahu. Dari mana? Oke. Aku juga. Kok sempat-sempatnya gitu belinya jauh amat sih gitu? Untuk lakban? apa dia mau bunuh diri di Nah, iya. Jakarta, beli lakban dulu di Jogja? Itu juga nggak ini sih. Iya, agak ini juga sih. Nah, sekarang kan kejahatan itu sudah modern. Hmm. Orang memakai sarung tangan pun bisa. Iya. Nah, tadi ada satu oknum purnawirawan polisi mengatakan, ya walaupun pakai sarung tangan akan melekat sidik jarinya di lakban. Mana bisa kalau sarung tangannya tebel melekat sidik jarinya? Iya. Iya kan? Iya, sidik jarinya melekatnya di sarung tangannya. Di sarung tangannya. Bukan di lakbannya. Bukan di lakbannya. Kalau sarung tangannya tebel, Iya. ya nggak mungkin lah melekat di lakbannya itu. Kita, masyarakat sekarang, netizen sekarang, Lebih pintar, Pak. lebih pintar. Nguliknya lebih Bahkan jago. netizen tuh banyak orang berpendidikan tinggi. Iya. Betul. Bergelar profesor, doktor, master, sarjana. Itu banyak jadi netizen. Banyak Iya. jadi Iya, iya. apa namanya? Wartawan Anu. wartawan tembak. Citizen apa? journalism. Citizen journalism. Citizen journalism. Iya, iya, iya. Banyak jadi citizen Iya, journalism. Iya, iya. Jadi nggak bisa dinafikan itu. Betul. Bahkan dari mereka kadang-kadang lebih teliti daripada yang ini. Betul loh. Iya, Netizen tuh lebih teliti loh. betul. Dari agent FBI sekalipun. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Karena mereka dasarnya kan nothing tulus. Nothing tulus. Gitu. Gitu. Begitu CCTV yang dirilis, langsung dianalisa tuh. Ada menit kesekian yang kepotong, Iya. ada posisi yang tiba-tiba hilang, gitu Iya. kan? Bahkan saya punya teman ya, dia ahli forensik digital. Oke. Ya. Dia belajar dapat ilmu dan doktornya itu di Jepang. Oke. Dia bisa apa namanya melihat percakapan atau jejak-jejak digital yang 15-10 tahun yang lalu. Oke. Sampai bisa dipanggil lagi tuh. Bisa. Jejak digital 15 tahun yang lalu. Suatu ketika kalau butuh teman-teman, saya hadirkan orang itu. Oke. Dia ada di Indonesia. Menarik, menarik. Menarik. Jadi mudah dong kalau untuk mengambil data dari HP yang meskipun itu hilang. Nah, Yang penting tahu nomornya, dia bilang. iya. Oke. Nomor HP. Nomor Ya HP-nya. pasti tahu kan, pasti ada yang tahu, pasti istrinya Iya. juga tahu kan. Iya, pasti tahu. Iya. nomor Bahkan HP. dia dipakai oleh pemerintah Jepang. Oke. Oh, Dia keahlian dipakai- itu. Keahlian ya. Oke. Bukan hanya pemerintah. Departemen Pertahanan Jepang pakai dia. Oke. Berarti artinya sekarang Orang Batak. Oke. Oh, Berarti artinya sekarang ini tinggal soal kemauan bukan kemampuan ya. Oke. Orang Batak. Ya saya kasih inisialnya R itu aja lah. Nggak usah R itu aja. R. Wah, ini yang sering muncul Itu jangan-jangan. dia. Ini terkait dengan itu kasus sebelah nih jangan-jangan nih. Nah, saya nggak tahu itu. Saya nggak mau ikut campur itu. Sambil kita minum dulu. Waduh. Baik Bang. Jadi Rian, ya. sebenarnya gini Mas. Ya. Gimana? Sebenarnya kasus ini tidak pelik. Oke. Kasus ini mudah. Asal diurut benang merahnya. Saya sudah kan rumusan yang tadi saya bilang si Abidi Bami itu. Oke. Dikaitkan dengan fakta, data, modusnya bagaimana, ya kan? Nah, saya rasa ini bukan bunuh diri. Sekali lagi saya harus katakan ini bukan bunuh diri atau bukan tanpa melibatkan pihak lain. Ini ada campur tangan pihak kedua, ketiga. Ya. Jadi dalam kata hukumnya, bahasa hukumnya ini pembunuhan. Pembunuhan. Saya sampai sekarang, sampai detik ini masih meyakinkan bahwa ini pembunuhan dan ada kasus pidananya. Dan saya percaya Polri kita adalah Polri yang masih berintegritas. Dan mereka mampu untuk menyelesaikan ini. Saya kira itu. Oke. Baik Bang, ini kayaknya sudah panjang juga kita ya. Panjang ini. Tapi sebelum ditutup mungkin kita harus fair juga kepada seluruh tamu kita ya. Sebelum kita tutup, mungkin Bang Nicole mau ada yang mau disampaikan baik untuk
keluarga, penyidik, atau mungkin kepada seperti kemarin kepada Pak Presiden barangkali untuk terkait kasus ini, apa yang Bang Niko ingin sampaikan? Silahkan kameranya itu, Bang. Jadi dalam masalah ini bagi kami, ya mungkin Presiden terlalu tinggi ya untuk dilibatkan. Saya hanya meminta kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Menteri Luar Negeri, mari kita bersama-sama bekerja sama dan kita membuka diri untuk mengungkap misteri kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan, supaya keluarga, istri dan anak-anak almarhum mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan kepastian hak asasi manusia mereka. Ini semua demi kemanusiaan, Pak. Saya berharap Bapak mendengarkan jeritan hati ayahanda almarhum, ibunda almarhum, istri almarhum, dan anak-anak almarhum. Saya berharap bagaimana kalau ini terjadi pada keluarga kita, pada anak kita, pada adik kita, pada saudara kita. Apakah kita tinggal diam seperti ini? Atau kita berusaha mengungkapnya untuk mendapatkan kepastian? Itu pesan saya. Dan saya salam hormat kepada Bapak Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri. Salam hormat dari keluarga. Saya selaku penasihat hukum keluarga menyampaikan salam hormat dan permohonan dari pihak keluarga untuk ini. Dan kami berharap Bapak Presiden dapat mendengar juga supaya menjadi perhatian atensi dari Bapak Presiden terhadap Pak Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri. Saya kira itu. Dan terakhir saya sampaikan pada pihak keluarga, khususnya istri, anak-anak, dan mertua, orang tua, bersabarlah. Kebenaran akan mendapatkan jalannya, dan keadilan akan datang. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, meridhoi segala perjuangan kita, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai, yaitu mendapatkan keadilan, mengungkap kebenaran, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bang Niko. Sudah waktunya. Nah, sahabat dari To The Point aja, itu tadi adalah dari Bang Nicole Aprindo sebagai salah satu penasihat hukum, karena ada juga Mbak Dwi Librianto. Tapi di sini adalah ada sesuatu informasi yang eksklusif ya, baru sampaikan di sini ya, Bang Nicole. Jadi bagi kalian semua yang selama ini ikut akan mendukung terus untuk membuka misteri ini sampai nanti terbuka dengan tuntas, jangan lupa tetap ikutin terus di Sindu News, karena dari To The Point aja maupun dari seluruh program-program ya di Sindu News, kami akan terus memberikan perkembangan terbaru. Tentu mungkin bukan tercepat, tapi terlengkap. Kita akan usahakan semaksimal mungkin. Saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan narasumber kita. Saya Nicole Aprindo. Terima kasih untuk ucapkan terima kasih. Waktunya. Selamat malam. To The Point aja.